Oke, selamat datang di video belajar jaringan komputer. Nah, pada hari ini saya akan bahas tentang pengalamatan IP, IPv4, dan juga penerapannya pada Cisco Packet Tracer. Pada hari ini kita akan belajar dulu dengan pengalamatan IP secara statik. Nah, sebelum mulai, kalian juga bisa siapkan modul jaringan komputernya pada halaman 14. Nah, di setiap video akan saya usahakan ada segmen atau timestamp-nya, sehingga bisa di-skip aja langsung ke part-part yang ingin dipelajari aja. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita mulai buka Cisco Packet Tracer, kita harus belajar dulu tentang pengalamatan IP-nya. Nah, IP itu dibagi menjadi 4 oktet seperti ini. Oktet ini yang titik-titik ini oktet. Jadi ini oktet pertama nih, oktet kedua, oktet ketiga, oktet keempat. Nah, IP dibagi menjadi dua, network portion sama host portion. Jadi ada yang sebagai network, nih, dan juga ada yang sebagai host. Host itu digunakan untuk berapa banyak PC yang terhubung atau perangkat-perangkatnya. Sedangkan networknya itu untuk networknya. Gimana? Lebih gampang kita langsung buka aja di IP calculator. Nih, kita contohin. Nah, coba ya, nih. Jangan ada 25 set. Nah, jadi ketika subnetnya netmasknya ini 24, itu dia networknya adalah 192.168.10. Oh, bentar, saya besarkan. Nah, 192.168.1.0/24. Nah, ini networknya. Nah, di network itu dibagi ada yang broadcastnya juga. Jadi di awal dan di akhir itu ada satu belakangnya ini yang digunakan nih. Nah, alamat yang kita bisa gunakan untuk nanti taruh di PC atau taruh di router dan kawan-kawan itu dari hostmin sama hostmax-nya. Nah, kalau ini kan habis nih, berarti hostnya 254 seperti yang di sini. Nih. Kalau kelas C nih, tuh 24 nih. Habis nih, belakangnya kan terakhir 255. Nah, sedangkan yang digunakan host 254 dan juga 255-nya sudah digunakan broadcast. Nah, kenapa sih subnet itu penting? Karena kalau kita misalnya punya satu network, tapi kita butuh dipisah menjadi dua bagian, kita bisa menggunakan subnet 25 nih. Misalnya ya, 25. Nah, di sini networknya akan ada dua nih. 1.0 dan juga 1.128 di sini. Nah, kok bisa dia ada dua? Karena dia dipisah menjadi subnetwork. Nah, subnet ini kepanjangan subnetwork. Nah, sama seperti tadi, di setiap satu subnya itu dia harus memiliki network dan juga broadcast. Nah, di sini broadcastnya kita dapat di angka 127, sedangkan di subnet yang keduanya itu kita dapat di broadcastnya di 255. Nah, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa jumlah hostnya cuma 126? Walaupun ditambah keduanya, kan jadi 252 doang. Kenapa nggak 254 kayak yang sebelumnya nih, 24? Nah, itu dikarenakan kita butuh alamat untuk menaruh network dan broadcastnya. Jadi, otomatis ada dua IP yang terpakai karena dipakai di network dan broadcast ini. Sedangkan network dan broadcast ini tidak bisa digunakan untuk ditaruh di PC-nya.
Jadi, karena kita udah tahu nih ininya, kita bisa masuk ke notasinya. Seperti tadi kan yang dicontoh itu 24 ini. 24. Nah, ini di bagian 255.2.255 3 oktet pertama. Nah, itu adalah bagian networknya, seperti yang di sini nih. Networknya, network portion. Sedangkan sisanya ini adalah hostnya. Nah, di sini juga ada yang penting, namanya wildcard. Ini nanti akan digunakan untuk DHCP dan kawan-kawan. Jadi, dia akan secara otomatis yang tersisa itu diselect semua gitu. Begitu deh. Nah, selanjutnya sebenarnya udah ada table-nya dan udah ada kalkulatornya juga, jadi semoga aja responsi nanti boleh buka IP kalkulator. Saya juga masih belum tahu, nanti didiskusikan lagi. Nah, karena kita udah belajar tentang pengalamatan ya, kita akan langsung masuk ke Cisco Packet Tracer. Oke, di Cisco Packet Tracer sudah terbuka. Nah, set. Untuk awal-awal kita ambil aja. Dia pindah. Waduh bang. Tidak ramah. Harusnya di YouTube kalian bisa di zoom ya. Nih. Karena nih. Kita untuk belajar kita ambil yang PTMT ya. Nih. PTMT. Ini di bagian network device, router, kita ambil PTMT. Nah, jadi taruh. Nah, PTMT ini itu masih kosong isinya. Jadi kita klik 2 kali. Nah, dia akan terbuka nih. Nah, ini kita bisa zoom in ya. Nih. Jangan lupa ini itu dimatikan dulu sebelum menambahkan port-portnya. Cara ceknya ini ada hijau-hijaunya. Kalau ada hijau-hijau ya berarti masih menyala. Kalau kita langsung taruh, dia nggak bisa error. Nah, berarti kita harus matikan dulu. Nah, selanjutnya kita ambil yang CFE ini, nih, yang ketiga, taruh sesuai kebutuhan. Nah, misalnya di sini kita butuh 3 nih. Selanjutnya, ini sering sekali banyak yang lupa. Itu, kan kita tadi udah matikan nih. Jangan lupa dinyalakan lagi. Nah, pastikan sampai sudah ada hijau-hijaunya. Selanjutnya, selain butuh router, kali ini kita juga butuh switch. Switch itu ambil di network device, lalu ambil di switch. Yang kiri bawah. Nah, untuk kalian kita ambil aja 2960, taruh. Nah, selanjutnya kita butuh PC. Nih, kita ambil di end device. Nih, kiri bawah. Kita pilih end device lagi, lalu PC kita drag and drop. Nah, kita udah punya satu router, satu switch, dan juga satu PC. Selanjutnya, kita harus menghubungkan mereka menggunakan kabel nih. Kita ambil di bawah connection, lalu kita ambil yang ini. Ditekan aja, nggak usah di drag and drop. Nah, kita ambil, masukkan, kita ambil nih. Nah, ini pastikan di tempat teman-teman ini ada tulisannya portnya apa. Jadi ini akan memudahkan nantinya. Kalau nggak muncul, kita bisa cek di option, preference. Nah, lalu di checklist nih, always show port label in logical workspace. Pastikan sudah terchecklist, lalu disilang.
Nah, dia udah ada nih yang FA-FA-nya. Ini akan memudahkan teman-teman semua. Nah, selanjutnya kan dari PC ke switch sudah terhubung nih. Selanjutnya dari switch ke router. Untuk pemilihan portnya bebas ya, suka-suka. Nah, tapi ingat biar ini tuh terlihat portnya yang dipakai yang mana. Selanjutnya, kita akan setting untuk alamat IP-nya. Kita buka routernya, lalu kita pilih config. Di sini kita ambil yang sesuai ininya. Kalau di sini portnya FA00, berarti kita ambil fast ethernet 00. Nah, sudah nih, sudah terpilih. Nah, di sini untuk contoh, kita ambil aja 192.168.1. Subnetnya kita ambil. Nih, biar rada susah ya. 25, 26. Nah, kita bisa aja pakai IP kalkulator tadi. Hitung, kita dapat 4 sub. Nah, berarti kita ambil aja yang pertama dulu nih. Berarti ini bisa kita gunakan dari 1 sampai 62 kita bisa gunakan. Nah, subnet masknya itu kita ambil dari sini. Nah, ini bisa kita copy aja. Copy. Kita balik lagi. Nah, ini dia akan nanti membelah. Jadi ada subnet-subnetnya. Selanjutnya kita tinggal nyalakan. Oke. Kembali lagi ke Cisco Packet Tracer-nya. Karena ini kita sudah memberikan alamatnya 1.1. Nah, kita buka komputernya. Kita pilih desktop. Lalu IP configuration. Nah, di sini kita pastikan pilih yang statik karena materi hari ini itu statik. Jadi kita ambil, masukkan IP-nya. Semoga kelihatan ya. Nah, di sini banyak kesalahannya. Banyak orang yang salah di sini. Kita nggak bisa masukin 1.1 karena tadi udah kita gunakan. Nah, maka dari itu kita pilih yang selanjutnya aja. Lalu subnetnya ini sebenarnya terisi otomatis, tapi karena kita tadi pakainya /26 ya. Nih, /26 tadi. Berarti kita harus ganti nih. Nah, lalu default gateway itu kita isi alamat router. Nah, ketika sudah terisi semua, kita bisa close. Nah, lalu kita bisa menguji koneksinya menggunakan ini, add simple PDU. Nih, dari PC kita kirim ke router. Nah, pastikan di bawah ini sukses. Kalau udah sukses, berarti PC dan router sudah bisa berkomunikasi. Nah, kita pasti penasaran gimana caranya kalau PC lebih dari satu. Nah, kita bisa tinggal tambahkan aja. Kita ambil lagi di network device, ambil di switch, kita ambil switchnya. Nah, samain device, ambil PC-nya. Di kabel kita ambil kabelnya. Nah, untuk pemilihan ini tuh sebenarnya bebas. Nggak harus yang paling atas. Suka-suka. Salah. Nah, ini kan sudah terhubung ya. Nah, seperti ini langkahnya. Kita buka routernya. Kita masuk ke tab config. Nah, kita dicek ini. Kita cek. Nah, ini kan 10. Ya udah, kita setting 10. Selanjutnya, kita cek lagi. Nah, ini networknya di 64. Berarti yang kita bisa pakai di 65 nih. Ya udah, kita tinggal copy aja. Kita taruh, tempel. Nah,
subnet masknya biasanya akan terisi otomatis. Karena yang atasnya sudah kita gunakan. Jadi dia udah tahu dan mengerti begitu. Selanjutnya, langkah yang paling sering dilupa. Nih, jangan lupa dipencet on. Nah, tanpa dipencet on di sini, dia nggak nyala. Selanjutnya kita bisa close saja, kita kembali lagi. Nah, kalau udah dipencet on biasanya ini akan jadi hijau. Selanjutnya kita kembali lagi ke PC yang baru kita tambahkan. Lalu pilih desktop, IP configuration. Nah, di sini kita tempel. Sama seperti tadi, karena 65 udah pakai di router, berarti kita tinggal tambahin aja 1. Nah, ini kan 192 tadi, taruh 65. Nah, biasakan kita cek lagi. Kalau nggak yakin kita cek lagi. Nih, mana nih? Tuh, net masknya 192. Bener dong? Nah, kita balik lagi. Nah, karena dalam Cisco Packet Tracer ini tidak penting cepat, yang penting teliti. Karena kalau nggak teliti, itu malah jadi makin lama. Oke? Setelah itu kita bisa close. Kita bisa coba lagi. Kirim dari PC ke router atas. Nah, sukses. Selanjutnya kita bisa coba nih. Dari PC 1 ke PC lainnya. Sukses. Maka materi hari ini tentang pengalamatan IP secara statik dan juga pengenalan IP address sudah selesai. Silahkan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.